Kemudian rumusan usaha dulu dengan sekarang ada istilah kalau barisan konsumen bakar uang. Nah ini akan saya panci pertanyaan, dia juga YouTuber juga ya, mungkin YouTubernya bagian dari mesin lain ya. Silakan, karena Bapak sudah cukup ya Pak ya. Akan saya silakan, ada pertanyaan yang tadi singgung, tadi sudah saya jawab ya. Deposisi ulang beda ya dengan konten yang sebelumnya, betul nggak? Saya tidak akan ngomong yang aneh-aneh, tergantung konsumen. Kalau konsumen nanya depot, ya saya jawab depot. Dan saya tidak ada istilah menutup-nutupi atau mengada-ada. Kenyataan demikian kan. Contoh, bicara kualitas produk depot, Anda apa yang saya sampaikan setuju kan? Sterilnya dari mana? Repotnya ada enggak per bulannya atau per 2 bulan? Enggak ada. Ada nggak sidak ini gaji media enggak ada. Yang dirugikan siapa? Pembeli. Nah kita ya pengusaha ini, bukan saya sok ya menyampaikan ini ingin konten, enggak. Saya menyampaikan apa adanya. Setelah tahu, yuk kita sama-sama bangkit ekonomi kita, bangkitkan rasa moral kita, disiplin kita untuk apa? Mencapai kepuasan pelanggan. Kalau kita sudah mencapai kepuasan pelanggan, Anda dikejar dengan uang, betul nggak? Kenapa? Orang pasti mengejar yang orang berkualitas, bukan cari yang murah. Nah sehingga apa? Ada konsep orang tuh agak mahal sedikit ya, nah mungkin 6 ribuan ya. Lahan parkirnya ada, tempat duduknya ada, betul nggak Pak? Nyaman, nunggu begini. Ini kan trik. Orang nggak mau beli lahan depan mahal, karena apa? Buat parkir aja sekian juta. Tapi kan kalau Anda buka toko depot pinggir jalan buat parkir, kapan lakunya? Kenapa? Mau parkir juga susah. Mau beli juga jadi cari parkir jauh, jadi malas, berarti nggak jadi ya, betul nggak? Inilah banyak orang yang lupa ya. Tidak memperhatikan kenyamanan konsumen beli, kebersihan, data repot, quality control perawatannya tidak dipang-pangkan, kemudian peralatannya dieksplor atau diperlihatkan bahwa alurnya ke sini, kedua, ketiga, 4, yang lain nggak ada. Nah ini bukan saya membantai, bukan, ini pembelajaran bahwa kalau kita ingin mendapatkannya yang bagus, baik, ya ilmunya tahu dong. Kalau tahu ya sudah tahu ya silakan. Yang menilai para subscriber atau para konsumen ya, yang menilai saya ya untuk konten ini betul-betul manfaat Pak ya, untuk pembelajaran. Saya sama belajar bagaimana melayani. Kalau Anda pengusaha, bagaimana nanti Anda melayani orang yang beli air kan Pak, semua belajar melayani. Sehingga apa? Kalau melayani sudah oke, Anda dengan tujuan uang pasti. Ada pertanyaan yang tadi sampaikan sewaktu kita belum, silakan. Yang nyambung dengan usaha deposisi ulang. Ini akan menjadi pembelajaran buat para subscriber untuk meningkatkan satu dari segi profit, meningkatkan menjaga kualitas, ketiga juga membuang image jelek bahwa deposisi itu nggak jelek-jelek amat, tapi gimana orangnya, gimana tempatnya. Silakan. Ya kalau dari saya mungkin sebagai calon pelaku usaha depot air minum isi ulang, tentunya dilatar belakangi oleh rasa ingin memberi banyak manfaat untuk banyak orang Pak. Karena yang saya perhatikan dan mungkin sebagian dari kita semua sudah tahu atau sudah menjadi rahasia umum bahwa nggak semua depot air minum isi ulang itu betul-betul menjalankan atau menjaga kualitas air yang dari bahan baku utama airnya sendiri. Jadi berangkat dari hal itu, kebetulan ya saya memiliki mata air sendiri, saya ingin mengelolanya dengan tepat sehingga sampai kepada konsumen dapat dinikmati, yang penting memberikan manfaat buat kesehatan tubuhnya. Karena biar bagaimanapun kita sebagai manusia atau siapapun kita harus mengenali apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, betul. Jadi air ini memang sumber, cuman kalau dilakukannya dengan serampangan, ya percayalah itu nggak akan bertahan lama. Ya.
Nah, dengan adanya hal ini maka saya datang ke Bapak pelaku untuk yang sudah berpengalaman untuk membuat mesin dan lain-lain. Nah, saya ingin coba menetapkan sebuah standar yang mana nanti di depot yang saya miliki mesinnya ini nanti akan berjalan sesuai dengan. Next ada selain itu ada lagi pertanyaannya, biar nanti 2 atau 3 pertanyaan. Barusan standarisasi ya, dikerjakan. Ada lagi kedua ketiganya. Selebihnya cukup Oke. sih Pak. Kita akan kupas standarisasi depot itu pertama ya. Karena isi ulang airnya air gunung. Ya. Kalau air tanah dan memang bermasalah harus RO. RO-nya juga jangan terlalu murni, dia harus ditambah dengan heksagonal. Dia bioseramik, bioenergi, parin-paret, bioresonansi itu masuk ke dalam air itu sehingga air itu ada rasa mineralnya juga. Nanti TDS-nya naik tidak jadi masalah. Paling levelnya antara 1-2, betul nggak? Nah, tinggal tingkat oksigennya ya. Oksigen itu apa? Ada di sistem, mau diputar oleh pump yang stainless pakai ozon atau tidak diputar, dia akan segar. Air itu semakin banyak, kayak merek yang terkenal, saya tidak akan bisa bilangin. Dia bagusnya itu kenapa? Modalnya kuat, filtrasi 1, filtrasi kedua, filtrasi ketiga, dia terus begini. Kita nggak akan kuat. Ini sistem 1 masuk tandon setengah, tarik lagi, filter lagi 2 atau 3 masuk setengah, 3 kali bisa 4 kali. Kita nggak mungkin. Kalau airnya dari mata air pegunungan Pak, Nah, tidak apakah perbedaannya, maksudnya tadi kan Bapak sempat bahas mata airnya itu harus dari pegunungan atau jika dari air tanah harus menggunakan teknologi RO. ya. Nah, perbedaannya itu lebih rumit yang RO, air tanah, atau dengan air pegunungan, Pak? Simpelnya kalau air itu bagus, dia ke mesinnya lebih ekonomis, lebih praktis, tidak ribet. Di sini akan saya sampaikan bukannya ribet, tapi tahu masalah. Kalau orang tahu masalah, tahu perawatan, nggak akan jawab ribet, tapi menjadi peluang usaha. Itu nggak seperti saya. Saya bermain di masalah, tapi masalahnya saya tata. Betul nggak? Ditata, di manage, dialokasikan, di training, diarahkan supaya masalah jadi solusi. Kalau sudah solusi kan jadi uang, betul nggak? Kan masalahnya Anda bagaimana memindahkan air ini supaya pindah jadi uang kan? Berarti ada ilmu yang harus diikuti. Penataan kemasan, perawatan mesin, tempat, kayak tadi ulas. Nah, saya akan sambung, tidak ada pertanyaan dari Mas, akan melebar nih. Standarisasi depot itu ya saya juga tidak bisa menyampaikan terlalu jauh. Saya ngomong terlalu jauh bukan berkompeten, karena bukan, tapi minimal konsumen tahunya kualitas. Owner, pemilik pengusaha tahunya apa? Bukan profit Pak, tahunya. Tahunya punya rasa moral, disiplin, punya integritas, punya loyalitas. Betul nggak Pak? Konsumen itu kan kayak raja, betul nggak Pak? Masa buat raja airnya yang sembarangan kan, gitu nggak Pak? Ibarat gitu lah. Jadi konsumen itu raja, tapi setelah dia tuh beli, ya rajanya yang punya airnya kan gitu kan, betul nggak Pak? Disinilah bahwa tempatkanlah posisi mana hak mana kewajiban. Kalau orang sudah menata hak kewajibannya belen, nggak beras sebelah, betul nggak Pak? Kayak gini, ingin profit tinggi, bahan baku diirit, oke, banyak masalah, betul nggak? Terlalu juga loyal, jadi jangan, kita juga cari, jadi disinilah, belen lah, imbang lah. Kemudian pertanyaan yang akan terjadi, standarisasi lebar nih. Satu, sikapilah punya tadi apa? Moral, disiplin, bahwa yang kita jual itu betul-betul berkualitas. Arti kualitas, tahu dulu ilmunya seperti apa, kayak tadi kriteria ya, pengecekannya ada, pengontrolnya ada, dibikin kayak gini contoh. Satu report analis per minggu atau per bulan, misalkan ada, oke, ini buktinya. Pengontrolan toren per hari, nih per minggunya ada.
kontrolan ke ruangan bersih nggak, piling ada repot. Jadi kemudian pakemnya higienis ada, semua terrepot ada. Sehingga apa? Nanti bahasa SN itu penelusuran bisa diketahui. Tatkala ada masalah di tanggal sekian kayak expired date ya, akan ditelusuri, oh ini operatornya siapa, yang kerjanya siapa, bisa ditegur, bisa disangsikan, betul nggak? Karena apa? Ada lalai. Nah kelalaian itu kalau tahu ilmunya dihindari. Karena kelalaian bisa dipantau dengan apa? Satu, kemasan kalau kuat nggak bocor dia nggak akan masuk bakteri, betul nggak Pak ya? Galon juga sama, gimana penutupnya, gimana alatnya, ada nggak alatnya? Dia kuat, segel ada nggak? Kalau longgar ini bakteri masuk Pak, betul nggak Pak? Nah ini semua juga ditelusuri. Nah perlu ilmunya tahu supaya preventif bahasanya, jangan terjadi sebelum terjadi sudah namanya dicek sebelumnya. Jadi tidak akan, kan pengawasan preventif begitu kan, ditahan supaya tidak terjadi overless atau overhead ya. Jadi ditahan tidak terjadi masalah karena quality controlnya ketat. Kalau bahasa pabrik kuisi ya, itu enggak? Kuisi 1 ini isinya gimana? Kuisi 2 segelnya gimana? Kuisi ketiga packing gimana? Kuisi keempat landingnya gimana? Di sini bagus-bagus, landing dilempar, dos, ya bocor lah, betul nggak Pak? Ini bagus-bagus, nggak ada yang awas, bagian packingnya pengen cepat kerja, wah, tahu-tahu Pak bocor. Yang ini siapa? Bosnya, kok kenapa? Barang saya pada rusak. Berarti apa? Bukan saya sok pinter di sini, kita belajar sama-sama. Cuma saya belajar dari orang pahit ya. Pahitnya apa? Dari lapangan Pak. Jadi kalau merangkai kata dari lapangan itu kayak banyak, padahal simpel omongan saya sebetulnya. Betul nggak Pak? Simpel ya? Di lapangan begitu kejadiannya. Cuma kita nggak mau explore. Kita nggak mau belajar dari kesalahan. Kita kayak bener aja. Kayak paling bagus. Belum tentu kita mengikuti SOP bahasanya. Standar operasional kerja ya. SOP ya. Nah seperti itu. Panjang ya? Ngomong standar jawabnya panjang ya. Sebetulnya ada panjang lagi, cuma saya terbentur dengan peraturan. Jadi peraturan di sini siapa yang mau? Kan gini, kita nggak bisa pungkiri. Kita disiplin karena apa? Ada pengawas, polisi. Nggak ada polisi, embat aja, betul nggak Pak? Betul nggak? Nah disinilah disiplin moralitasnya masih levelnya low, betul nggak Pak? Kalau bagus kan gini, nggak disidak, ada sidak, nggak disidak, tetap kuisi kontrolnya dijalankan, disiplinnya ada. Nah itulah jempol bagi orang yang punya integritas, kemudian apa, disiplin tinggi, moral, kemudian ujungnya ke sana loyal demi mencapai kepuasan pelanggan, seperti itu. Panjang ya standarisasi ya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Udah sih cukup. Oke, untuk konten ini kita combine antara perpaduan deposisi ulang dengan AMDK. Ini mirip-mirip sama, cuma bedanya kita simpulkan Pak ya. Kalau AMDK itu harus ada ozon minimal 10 gram, tapi lebih bagus lagi pakai oksigen generator. Nah ozon yang dari depot ada tapi kecil lah ya. Kemudian isi ulang dia siap saji, rentan trouble untuk perubahannya nggak ada selama distribusinya langsung dia tuh tidak nyetok banyak. Kalau MDK tergantung poin-poin yang saya tadi jelaskan. Jadi kalau ini semua diikuti aman. Oke, sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Tolong dibantu share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.